Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dunia beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang raja yang membangun istana megah. Bukan dari batu, tapi dari gema suara yang menggetarkan seluruh penjuru negeri. Ribuan manusia memuja namanya. Setiap perintahnya adalah musik yang disambut sorak-sorai. Hartanya melimpah, kuasanya tak terbatas. Lalu, dalam satu malam yang kelam dan menentukan, semuanya direnggut paksa. Tahtanya yang kokoh runtuh menjadi debu. Mahkotanya yang berkilauan hancur berkeping-keping, dan kerajaannya yang riuh kini senyap dalam keheningan abadi yang menyiksa jiwa. Apa yang sanggup meruntuhkan seorang raja yang begitu perkasa? Hingga hanya menyisakan gema penyesalan di dalam tempurung kepalanya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Malam itu, langit di atas lapangan Kertosono, Nganjuk, seakan ikut bergetar. Udara terasa padat, berat oleh antisipasi dan ozon yang dilepaskan oleh ribuan lampu panggung. Ini bukan sekadar pasar malam biasa. Ini adalah puncak dari pawai budaya tahunan. Dan di pusat segala kemegahan itu, berdiri sebuah istana yang terbuat dari kayu, kabel, dan kerucut speaker. Istana milik Budi. Istana yang bernama Gema Nusantara. Menara-menara speakernya menjulang setinggi pohon kelapa. Dicat hitam legam dengan aksen emas yang berkilauan ditimpa cahaya sorot. Di puncaknya, spanduk raksasa berkibar angkuh, menampilkan logo Gema Nusantara, sebuah gelombang suara yang membentuk mahkota. Di bawahnya, lautan manusia berdesakan, wajah-wajah mereka terangkat penuh harap, menanti sang raja memberi titah. Dan sang raja, Budi, berdiri di singgasananya. Sebuah panggung kontrol setinggi 3 meter yang dibangun khusus, memberinya pemandangan sempurna atas kerajaannya. Ia mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan lengan yang kokoh karena bertahun-tahun mengangkat beban berat. Di pinggangnya, sebuah walkie-talkie berderak sesekali, namun matanya tak pernah lepas dari puluhan tombol dan fader di atas meja mixer digital di hadapannya. Ia tidak tersenyum. Wajahnya serius, seperti seorang maestro yang akan memulai sebuah simfoni kolosal. Jemarinya menari lincah, menyetel frekuensi, memastikan setiap komponen siap untuk melepaskan badai sonik yang sempurna. Baginya, ini adalah ritual suci. Seorang panitia dengan wajah cemas mendekati panggungnya. Sudah siap, Mas Budi. Budi tidak menoleh. Ia hanya mengangkat satu ibu jarinya. Sinyal itu sudah cukup. Di bawah, kru-krunya yang berseragam hitam serentak mengangguk. Mesin diesel raksasa di belakang panggung, yang menderu seperti monster tertidur, kini meraung lebih keras. Listrik sudah mencapai puncaknya. Keheningan sesaat yang mencekam menyelimuti lapangan, seolah-olah ribuan orang itu menahan napas secara bersamaan. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka merindukannya. Mereka menginginkannya. Budi menarik napas dalam-dalam, merasakan getaran panggung di telapak kakinya. Ia melirik ke seberang lapangan, ke arah panggung milik saingannya dari Pare, Badai Sonora, yang tampak kecil dan menyedihkan jika dibandingkan dengan Gema Nusantara. Ia melihat secercah iri di mata pemiliknya. Budi menyeringai tipis. Malam ini, miliknya. Lalu, dengan satu gerakan mantap, ia mendorong Master Fader ke atas. Momen itu, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Yang pertama datang bukanlah suara, melainkan getaran. Sebuah gelombang bas frekuensi rendah yang tak terdengar telinga namun terasa di sekujur tubuh, merayap dari tanah, naik melalui telapak kaki, menggetarkan tulang kering, dan menghantam ulu hati dengan sebuah pukulan lembut namun telak. Beberapa gadis di barisan depan memeki kaget sekaligus girang. Kemudian, suara itu datang. Sebuah intro musik elektronik yang megah, dengan dentuman kick drum yang bulat, padat, dan bertenaga. Setiap pukulan drum terasa seperti detak jantung raksasa yang menyatukan ribuan orang di sana. Lalu, melodi synthesizer yang jernih dan tajam meluncur dari barisan Twitter,
membelah udara malam seperti pisau panas membelah mentega. Sempurna. Kombinasi antara kekuatan brutal dan kejernihan sonik yang presisi. Itulah ciri khas gema Nusantara. Itulah sihir budi. Lautan manusia itu meledak dalam sorak-sorai. Mereka melompat, menari, mengangkat tangan ke udara, menyerahkan diri mereka sepenuhnya pada kuasa Sang Raja Horeg. Budi mengamati semuanya dari atas. Ia melihat para remaja yang bergerak liar, para bapak yang mengangguk-angguk hikmat seolah sedang menilai sebuah karya seni tingkat tinggi, dan para ibu pedagang di pinggir lapangan yang ikut tersenyum karena dagangan mereka laris manis. Ini lebih dari sekadar bisnis. Ini adalah ekosistem yang ia ciptakan. Ia adalah pusat gravitasinya. Yitno, panggil Budi ke walkie-talkie-nya. Suaranya tenang di tengah kebisingan. Siap, Endan, sahut suara Yitno, kepala kru kepercayaannya, dari seberang. Suhu Pora MP nomor 7. Pantau terus. Jangan sampai lewat 75 derajat. Tadi siang panasnya bukan main. Perintah Budi. Aman. Endan. Sudah saya pasang kipas tambahan. Semua terkendali. Budi mengangguk puas. Detail. Itulah yang membedakannya dari yang lain. Ia tidak hanya menyalakan musik, ia mengendalikannya, menjinakkannya, dan melepaskannya dengan perhitungan yang matang. Ia tahu persis kapan harus menaikkan mid-range untuk membuat vokal penyanyi dangdut koplo terdengar lebih renyah. Ia tahu persis kapan harus melepaskan bom, bass yang menjadi ciri khasnya, sebuah frekuensi subsonik yang membuat napas tertahan sesaat sebelum kerumunan bergemuruh lagi. Ia adalah seorang seniman, dan kanvasnya adalah udara malam, catnya adalah gelombang suara. Malam itu, ia melukis sebuah mahakarya. Alhamdulillah, bisiknya dalam hati, sebuah rasa syukur yang bercampur dengan kebanggaan yang meluap. Ia merasa tak terkalahkan. Berdiri di puncak dunianya, Budi benar-benar percaya bahwa gema kemenangannya akan terdengar selamanya, abadi, dan tak akan pernah bisa dibungkam oleh siapapun atau apapun. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam kemenangan di Kertosono. Gema dari acara itu masih terngiang di benak Budi, menjadi melodi pengiring hari-harinya yang sibuk. Jadwal Gema Nusantara padat hingga 6 bulan ke depan. Telepon di rumahnya di sebuah desa di pinggiran Kediri tak henti berdering. Pesanan datang dari Blitar, Jombang, bahkan hingga pelosok Ngawi. Budi merasa seperti berada di atas awan, melayang di atas kesuksesan yang ia bangun dengan keringat dan kejelian telinga. Namun, ia tidak menyadari, ada sebuah gema lain yang mulai merambat, bukan dari corong speakernya, melainkan dari mulut ke mulut, dari grup percakapan, dan dari mimbar-mimbar yang tak tersentuh hingar-bingar musiknya. Semuanya dimulai dengan sebuah kiriman gambar di grup WhatsApp paguyuban pemilik sound system. Sebuah tangkapan layar dari portal berita lokal. Judulnya terpampang dengan huruf tebal yang seolah menampar. MUI Kabupaten Jombang keluarkan tausiah terkait fenomena sound horeg. Budi membacanya sambil menyeruput kopi paginya di teras rumah. Awalnya ia hanya tersenyum meremehkan. Ah, paling hanya imbauan biasa. Seperti biasa. Tapi kemudian, Yitno, kepala krunya, datang dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ia tidak banyak bicara, hanya menyodorkan ponselnya. Sebuah video berdurasi 5 menit. Rekaman pengajian seorang kiai karismatik dari pondok pesantren besar di Jombang. Budi menekan tombol putar. Suara sang kiai terdengar tenang, namun setiap katanya tajam dan menusuk. Dan budaya horeg yang berlebihan ini, saudara-saudaraku, telah membawa kita pada beberapa hal yang patut kita renungkan. Kata sang kiai dalam rekaman itu. Pertama, adalah mubazir. Puluhan juta rupiah dibakar hanya untuk suara yang hilang di udara dalam satu malam. Padahal di sekitar kita masih banyak anak yatim yang butuh makan, masjid yang butuh perbaikan. Kedua, mengganggu ketertiban. Berapa banyak orang tua sakit yang tidak bisa tidur? Berapa banyak anak kecil yang menangis ketakutan? Berapa banyak ibadah sholat yang terganggu karena dentuman yang tak kenal waktu? Dan yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, membuka pintu maksiat. Di mana ada kerumunan besar tanpa kendali, disitulah setan meniupkan godaannya. Insya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang membawa mudarat.
Budi mematikan video itu sebelum selesai. Ia tertawa, tapi tawanya terdengar hambar dan dipaksakan. Sejak kapan Kiai mengurusi sound system? Cibirnya pada Yitno. Ini tidak akan ada pengaruhnya. Orang-orang butuh hiburan. Yit, bukan ceramah. Yitno menghela napas. Tapi ini bukan Kiai sembarangan, Mas Budi. Omongannya didengar orang banyak. Beberapa panitia dari desa sebelah sudah mulai telepon saya. Mereka bertanya-tanya soal ini. Wajah Budi mulai mengeras. Seringai di bibirnya hilang. Panitia mana? Biar aku yang bicara. Bilang pada mereka, Gema Nusantara bukan sound kaleng-kaleng. Kita profesional. Namun, bola salju itu terus menggelinding, dan semakin besar. Siang harinya, istrinya, Siti, menunjukkan sebuah pesan berantai yang ia terima dari grup pengajian ibu-ibu. Isinya adalah poin-poin tausiah sang kiai, ditambah dengan narasi yang lebih provokatif, menyebut para pelaku bisnis sound system sebagai penebar kebisingan yang melalaikan dari mengingat Allah. Kali ini, Budi tidak tertawa. Rahangnya mengatup rapat. Buku-buku jarinya memutih saat menggenggam ponsel. Puncaknya datang sore itu. Telepon berdering. Di seberang sana adalah Pak Lurah dari sebuah desa di wilayah Pare, yang sudah membayar uang muka untuk acara sedekah bumi bulan depan. Mohon maaf sebelumnya, Mas Budi, kata Pak Lurah dengan nada ragu. Ini saya ditekan oleh banyak sesepuh desa dan takmir masjid di sini. Gara-gara fatwa yang beredar itu, mereka keberatan kalau acaranya pakai sound yang terlalu horeg. Maksud Bapak? Suara Budi datar dan dingin. Bisakah kalau nanti suaranya tidak usah terlalu keras? Yang standar saja? Dan mungkin tidak usah diputar sampai larut malam. Darah Budi mendidih. Ini adalah penghinaan terbesar. Meminta Gema Nusantara untuk bersuara standar, sama saja seperti meminta seekor singa untuk mengeong. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal harga diri. Soal kehormatan. Begini saja, Pak Lurah, desis Budi, menahan amarahnya. Kalau Bapak tidak percaya dengan kualitas Gema Nusantara, lebih baik batalkan saja. Uang muka Bapak akan saya kembalikan, dipotong biaya administrasi. Klik. Budi menutup teleponnya dengan kasar. Siti, yang mendengar percakapan itu dari dapur, mendekatinya dengan raut wajah cemas. Mas, kenapa begitu? Kenapa tidak coba dibicarakan baik-baik? Mungkin kita bisa mengurangi speakernya sedikit. Mengurangi? Siti, bentak Budi. Amarahnya yang tertahan akhirnya meledak. Kamu tidak mengerti. Ini bukan soal speaker. Ini konspirasi. Aku yakin ini ulah si Hartono, pemilik badai sonora itu. Dia tidak bisa bersaing secara sehat. Jadi dia memakai tangan para kiai untuk memukulku. Dia tahu. Basis masaku kuat di wilayah Pare dan sekitarnya. Ini serangan. Mas, jangan berburuk sangka. Ini masalah bersama, bukan hanya Mas Budi saja. Siti mencoba menenangkan, suaranya lembut. Masalah bersama katamu? Merekalah yang menciptakan masalah. Aku yang membangun bisnis ini dari nol. Dari speaker bekas yang aku cicil. Sekarang setelah aku sukses, mereka mau meruntuhkannya dengan dalih agama? Aku tidak akan tinggal diam. Budi berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Pikirannya berkecamuk. Rasa terhina, amarah, dan paranoia berbaur menjadi satu. Ia tidak melihat ini sebagai sebuah kritik sosial atau keagamaan yang perlu direnungkan. Ia melihatnya sebagai sebuah deklarasi perang yang harus dilawan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di tengah keheningan kamarnya, ia tidak lagi mendengar gema kemenangannya, melainkan gema tausiah sang kiai, yang terus berulang-ulang di kepalanya. Gema yang tak diundang itu, harus ia bungkam. Dengan gema lain yang jauh lebih keras. Amarah adalah bahan bakar. Bagi Budi, amarah yang membara di dadanya menjadi energi untuk bergerak. Ia tidak akan menunggu badai itu mereda. Ia akan menghadapinya, bahkan jika perlu, menciptakan badainya sendiri. Keesokan harinya, gudang utama Gema Nusantara yang biasanya menjadi bengkel kerja para kru,
berubah menjadi balai pertemuan darurat. Udara di dalamnya terasa pengap, campuran antara aroma tajam timah solder, debu elektronik, dan asap rokok kretek dari puluhan pria yang berkumpul dengan wajah tegang. Mereka adalah para pemilik sound system dari berbagai wilayah. Ada yang datang dari pelosok Nganjuk, dari lereng Gunung Wilis, dari perbatasan Blitar, bahkan beberapa perwakilan dari Jombang yang nekat menyeberang, merasa nasib mereka di ujung tanduk. Mereka duduk di atas kotak-kotak speaker yang dibalik, membentuk lingkaran yang tidak sempurna di tengah gudang. Di pusat lingkaran itu, Budi berdiri. Ia tidak lagi mengenakan kemeja flanelnya yang santai. Malam ini ia memakai kemeja batik lengan panjang yang rapi, seolah ingin menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan yang serius, sebuah kongres para pejuang suara. Di belakangnya, barisan speaker Gema Nusantara yang tidak disita berdiri tegak seperti prajurit-prajurit bisu, menjadi saksi pertemuan bersejarah ini. Suasana riuh rendah oleh bisik-bisik. Mereka semua sudah mendengar beritanya, merasakan dampaknya. Beberapa sudah menerima telepon pembatalan, yang lain mendapat tatapan sinis dari tetangga. Mereka datang mencari jawaban, mencari kekuatan, dan mata mereka semua tertuju pada Budi. Budi mengangkat tangannya, dan seketika gudang itu hening. Hanya suara kipas angin besar di sudut ruangan yang mendengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi memulai, suaranya dalam dan berwibawa. Terima kasih sudah datang, saudara-saudaraku. Saya tahu, kalian semua datang ke sini dengan keresahan yang sama di hati. Keresahan karena periuk nasi kita tiba-tiba digoyang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Wajah-wajah yang ia kenal baik di berbagai acara karnaval dan adu gengsi. Mereka bilang pekerjaan kita ini haram. Lanjutnya, suaranya kini diwarnai nada sinis. Mereka bilang suara kita ini mengganggu. Mereka bilang kita ini penebar maksiat. Mereka, yang duduk di ruangan nyaman, yang tidak pernah tahu rasanya mengangkat speaker seberat 100 kg ke atas truk. Mereka yang tidak pernah tahu rasanya begadang semalaman untuk memastikan acara hajatan orang berjalan lancar. Mereka dengan mudahnya menghakimi kita. Suara-suara gumaman setuju mulai terdengar. Budi merasakan momentum. Ini bukan lagi soal halal dan haram, saudara-saudara. Ini soal asap dapur kita. Ini soal masa depan anak-anak kita. Selama bertahun-tahun, kita yang meramaikan karnaval. Kita yang membuat sedekah bumi menjadi perayaan yang ditunggu-tunggu. Kita yang memberikan panggung bagi para seniman lokal, para penyanyi dangdut, para pemain elektone. Apakah itu sebuah dosa? Apakah menghibur masyarakat itu sebuah kejahatan? Tidak, Aak, teriak seorang pemuda kurus dari pojok ruangan. Pemilik sound kecil dari daerah Prambon. Budi mengangguk ke arah pemuda itu. Lalu sekarang, apa kita akan diam saja saat mereka meludahi wajah kita? Apa kita akan menunduk dan mematikan semua power amplifier kita selamanya? Apa kita akan menyerah begitu saja? Lawan, teriak yang lain, lebih keras. Api sudah tersulut. Namun, tidak semua terbakar. Seorang pria paruhbaya yang paling dihormati di antara mereka, Pak Holil dari Blitar, berdiri perlahan. Jenggotnya yang memutih dan pecinya yang sedikit miring memberinya aura bijaksana. Sabar dulu, anak-anak, sabar, kata Pak Holil. Suaranya tenang namun cukup berat untuk memotong keriuhan. Budi, apa yang kamu katakan ada benarnya. Kita semua merasa terpukul. Tapi, melawan dengan cara membabi buta juga bukan jalan yang benar. Yang kita hadapi ini bukan preman pasar. Yang mengeluarkan tausiah itu adalah para kiai, para ulama, orang-orang yang dihormati masyarakat. Kalau kita melawan mereka secara terang-terangan, kita yang akan dicap sebagai musuh masyarakat. Lalu kita harus bagaimana, Pak D? Potong Budi. Nadanya tidak sabar. Menunduk dan meminta maaf karena sudah bekerja keras. Bukan, jawab Pak Holil dengan tatapan tajam. Tapi dengan dialog. Kita datangi mereka baik-baik. Kita bentuk perwakilan. Kita jelaskan posisi kita. Kita tunjukkan bahwa kita bisa diajak bekerja sama. Kita buat aturan main bersama. Misalnya,
Kita sepakati batas maksimal volume, kita hormati jam-jam ibadah, kita jamin keamanan di setiap acara kita. Kita tunjukkan bahwa seni kita ini adalah seni yang beradab, bukan seni yang liar. Melawan api dengan api hanya akan membuat kita semua menjadi abu, Budi. Beberapa pemilik sound yang lebih tua mengangguk-angguk setuju dengan ucapan Pak Holil. Mereka tampak lebih memilih jalan damai. Melihat sebagian forum mulai goyah, Budi segera mengambil alih lagi. Ia tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Dialog? Pak De Holil yang terhormat, kata Budi, berjalan mendekati pria tua itu. Mereka sudah menghakimi kita tanpa dialog. Mereka sudah menjatuhkan vonis tanpa pengadilan. Dialog macam apa yang bisa kita harapkan dari pihak yang sudah menutup telinganya? Sementara kita berdialog, mereka akan terus menyebarkan fatwanya sampai tidak ada satu orang pun yang berani menyewa kita lagi. Saat kita sibuk menyusun proposal, anak istri kita mau makan apa? Tidak ada waktu untuk itu. Kita harus tunjukkan bahwa kita solid. Kita kuat. Kita tidak bisa diinjak-injak. Argumen Budi yang berapi-api itu kembali membakar semangat para anggota yang lebih muda dan impulsif. Mereka bersorak, meneriakan nama Budi dan Gema Nusantara. Budi kembali ke tengah lingkaran, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Malam ini, di gudang ini, kita buat sebuah ikrar. Sebuah janji, bahwa kita tidak akan tunduk. Kita akan tetap menyalakan sound kita. Kita akan tetap berkarya. Jika ada satu di antara kita yang ditekan oleh aparat desa, kita semua akan datang membelanya. Jika ada acara yang coba dibatalkan, kita akan gelar acara tandingan yang lebih besar. Setuju? Setuju. Gemuruh suara itu menggema di seluruh gudang, menggetarkan dinding seng dan atap asbes. Pak Holil hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Ia menatap Budi, yang kini diangkat-angkat ke atas oleh para pendukungnya. Di mata Budi, Pak Holil melihat kilatan api kesombongan yang berbahaya. Api yang sama yang ia khawatirkan akan membakar mereka semua. Tapi suaranya kini telah tenggelam dalam riuh rendahnya ikrar perlawanan. Budi, di puncak euforianya, merasa telah menjadi panglima perang. Ia telah berhasil menyatukan pasukannya. Ia tidak menyadari, di malam yang sama, ia sebenarnya baru saja memulai perang yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ikrar di gudang malam itu seharusnya menjadi awal dari sebuah perlawanan yang solid. Seharusnya. Namun, dalam praktiknya, ikrar itu menjadi lisensi bagi Budi untuk bertindak lebih jauh, lebih keras, dan lebih gegabah. Ia merasa dirinya adalah seorang panglima, dan setiap acara hajatan kecil di desa terpencil pun ia anggap sebagai medan pertempuran. Ketika seorang kepala desa memintanya dengan sopan untuk mengecilkan volume setelah jam 11 malam, Budi, dari atas panggung misernya, justru memberi isyarat kepada operatornya untuk menaikkan sedikit level subwoofernya. Sebuah tindakan pembangkangan kecil, namun pesannya jelas. Gema Nusantara tidak tunduk pada siapapun. Sikapnya ini menular kepada para pengikutnya yang paling fanatik. Mereka menjadi arogan. Mereka membanjiri kolom komentar portal berita lokal dengan caci maki. Mereka menantang siapa saja yang berani mengkritik budaya horeg di media sosial. Alih-alih mendapatkan simpati, perlawanan mereka yang tanpa arah justru memperburuk citra mereka di mata masyarakat luas. Mereka tidak lagi dilihat sebagai seniman yang memperjuangkan ekspresi, melainkan sebagai sekelompok pembuat onar yang tidak mau diatur. Pak Holil dan faksi moderat lainnya memilih untuk tiarap. Mereka menarik diri dari aliansi tidak resmi itu, memilih untuk berdialog secara personal dengan para pemuka masyarakat di wilayah mereka masing-masing, sebuah tindakan yang dianggap Budi sebagai pengkhianatan. Keretakan pertama dalam benteng pertahanan Budi mulai terasa. Beberapa klien kecil membatalkan pesanan, takut desa mereka menjadi arena perseteruan. Namun, pukulan yang paling telak, yang menghantam langsung ke jantung ego Budi, datang seminggu sebelum perayaan Hari Kemerdekaan. Sebuah surat resmi dengan kop surat pemerintah kota Kediri tiba di rumahnya. Isinya singkat, padat, dan membunuh. Kontrak kerjasama dengan Gema Nusantara sebagai pengisi suara utama untuk acara Karnaval Kemerdekaan tingkat kota secara resmi dibatalkan. Alasannya, demi menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat.
Budi membaca surat itu berulang kali. Kertas itu bergetar di tangannya yang terkepal. Karnaval Kemerdekaan Kediri. Itu adalah panggung termegah baginya setiap tahun. Itu adalah mahkota tak resmi yang menegaskan statusnya sebagai Raja Horeg Sekaresidenan. Kehilangan panggung itu, sama saja seperti seorang raja yang dilucuti jubah dan mahkotanya di depan umum. 2 hari kemudian, berita yang lebih menyakitkan datang dari Yitno. "Mas, saya dapat kabar," kata Yitno lewat telepon. Suaranya terdengar ragu. Panggung utama karnaval yang mengisi gantinya adalah sound system milik Pak Holil. Dunia Budi seakan runtuh. Pak Holil, orang yang ia anggap lamban dan penakut, kini merebut tahtanya. Pengkhianat itu telah menang. Amarah Budi mencapai titik didih yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini adalah dendam pribadi. Malam itu, rumahnya terasa seperti medan perang sunyi. Siti mencoba mendekatinya, meletakkan secangkir teh jahe hangat di meja. "Mas, sudahlah. Mungkin ini pertanda dari Yang Maha Kuasa agar kita berhenti sejenak. Introspeksi diri. Rezeki tidak akan tertukar, Mas." Introspeksi? Budi menatap istrinya dengan mata merah. "Jadi menurutmu aku yang salah? Setelah semua yang aku bangun? Seharusnya kamu itu mendukungku, Siti. Bukan malah ikut menyalahkanku seperti mereka semua." "Aku mendukungmu, Mas. Justru karena aku peduli, aku mohon padamu, hentikan semua ini. Sifat keras kepalamu ini akan menghancurkan kita. Turunkan egomu demi aku, demi anak-anak." Isak Siti pelan. Tapi Budi sudah tuli. Telinganya hanya bisa mendengar suara kekalahan dan pengkhianatan yang berdengung. Ia berdiri, menyambar kunci motornya. "Kalau kamu tidak bisa mendukungku, lebih baik diam," bentaknya sebelum membanting pintu dan pergi ke gudangnya. Di dalam gudang yang gelap dan sunyi itu, di antara bayang-bayang speaker yang perkasa, sebuah ide gila dan nekat lahir dari keputusasaan. Jika mereka merebut panggung resminya, maka ia akan membuat panggungnya sendiri. Panggung yang lebih besar, lebih liar, dan lebih keras dari apapun yang pernah ada. Sebuah panggung yang akan menunjukkan kepada semua orang, kepada pemerintah, kepada para kiai, kepada si pengkhianat Holil, siapa raja yang sesungguhnya. Ia mulai menelepon satu persatu sekutunya yang paling setia, para pemilik sound yang masih memandangnya sebagai pimpinan. Ia tidak lagi berbicara soal ikrar atau solidaritas. Ia berbicara dengan bahasa yang lebih membakar, bahasa dendam. "Mereka sudah menginjak-injak harga diri kita," katanya di telepon. "Aku akan gelar parade gema perlawanan. Sebuah battle sound akbar, tanpa izin, tanpa sensor. Kita tunjukkan pada mereka kekuatan kita yang sebenarnya. Kau ikut atau tidak?" Terbakar oleh hasutan Budi, belasan pemilik sound system menyatakan setuju. Mereka akan mempertaruhkan segalanya bersamanya. Lokasi pun ditentukan. Sebuah lapangan tebu yang luas dan terpencil di perbatasan antara Nganjuk dan Jombang. Sebuah lokasi simbolis untuk menantang langsung ke jantung lawan. Persiapan dilakukan secara rahasia. Undangan disebar hanya melalui grup-grup tertutup. Sebuah pamflet digital dengan tulisan provokatif, "Ketika seni dibungkam, saatnya Horeg melawan," menyebar cepat di kalangan anak muda. Yitno, yang melihat semua kegilaan ini, mencoba untuk terakhir kalinya. "Mas, tolong pikirkan lagi. Ini bukan lagi soal menang atau kalah. Kalau sampai aparat turun tangan, semua peralatan kita bisa disita. Kita bisa masuk penjara. Habis kita, Mas." Budi menepuk pundak Yitno, tapi tatapannya kosong, terfiksasi pada tujuannya. "Risiko terbesar adalah diam dan mati, Yit. Aku lebih baik hancur dalam kobaran api, daripada mati perlahan dalam keheningan. Siapkan semuanya. Kita berangkat malam ini." Malam itu, di bawah langit tanpa bintang, konvoi truk tanpa lampu utama bergerak perlahan menyusuri jalan-jalan desa yang sepi. Mereka bergerak seperti pasukan hantu menuju sebuah palagan. Di tengah lapangan tebu yang gelap dan berangin itu, Budi tidak sedang membangun sebuah panggung hiburan. Ia sedang membangun panggung untuk pertaruhan terakhirnya.
Sebuah panggung yang bisa menobatkannya kembali sebagai raja, atau menjadi tiang gantungan bagi seluruh kerajaannya. Lautan tebu itu bergelombang, bukan karena angin, tapi karena dentuman bass yang dilepaskan dari puluhan menara speaker. Di tengah lapangan yang dibuldoser seadanya, perang desibel telah dimulai. Udara malam yang dingin terasa panas dan bergetar hebat. Ini bukan lagi sebuah harmoni musik. Ini adalah adu kekuatan yang brutal dan liar. Setiap pemilik sound system melepaskan senjata pamungkas mereka, saling tumpang tindih, saling berteriak, menciptakan sebuah dinding suara yang begitu padat hingga terasa seperti tekanan fisik. Ribuan anak muda, yang datang dari berbagai penjuru setelah menerima undangan rahasia, melompat dan menari dalam euforia yang nyaris kesurupan. Mereka adalah pasukan Budi. Malam ini, mereka adalah rakyat dari kerajaan Horeg yang memberontak. Dan di atas singgasananya, di panggung gema Nusantara yang paling megah, Budi merasakan getaran kemenangan. Ia memandang lautan manusia di bawahnya, wajah-wajah yang memujanya, tangan-tangan yang teracung ke udara untuknya. Ia berhasil. Ia telah membuktikan bahwa fatwa itu tak bergigi, bahwa para penguasa itu tak berdaya di hadapan massa. Ia melirik ke arah sound-sound lain yang suaranya mulai terdengar pecah karena dipaksa hingga batasnya. Sekarang, waktunya sang raja menunjukkan kelasnya. Dengan seringai penuh keyakinan, ia memberi isyarat kepada Yitno. Yitno, dengan wajah pucat dan pasrah, mengangguk. Budi menarik semua fader ke bawah, menciptakan keheningan sesaat yang membuat kerumunan bertanya-tanya. Lalu, ia melepaskannya. Sebuah frekuensi bass yang sangat rendah. Sebuah bom, andalannya yang telah ia sempurnakan berbulan-bulan. Suaranya tidak meledak, melainkan lahir dari keheningan, tumbuh, dan merayap, membuat udara terasa vakum sesaat sebelum menghantam dada semua orang dengan kekuatan godam. Seluruh sound system lain seakan terbungkam oleh kedikdayaan gema Nusantara. Kerumunan bersorak lebih keras dari sebelumnya, meneriakkan nama Budi. Budi! 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 Raja Horeg! Di momen puncak itulah, di tengah kepongahannya yang membumbung tinggi, ia melihatnya. Awalnya hanya setitik cahaya biru dan merah di kejauhan, di ujung jalan desa. Lalu titik itu menjadi 2, 3, 10. Cahaya-cahaya itu menyebar, bergerak cepat dari berbagai arah, membelah kegelapan ladang tebu seperti predator yang sedang mengepung mangsanya. Dan kemudian, suara itu datang. Suara yang paling ditakuti oleh setiap penyelenggara acara ilegal. Suara sirene. Bukan hanya 1 atau 2, tapi puluhan sirene yang meraung-raung, saling bersahutan, perlahan tapi pasti, menelan dentuman musiknya. Dunia Budi seakan berhenti berputar. Musik dari gema Nusantara masih menggelegar. Namun kini terdengar panik dan putus asa, bukan lagi perkasa. Kerumunan yang tadinya liar kini berubah menjadi kawanan yang ketakutan. Sorak-sorai berganti jerit histeris. Perintah dari pengeras suara aparat mulai terdengar, tegas dan tanpa kompromi. Semua tetap di tempat. Jangan bergerak. Acara ini dibubarkan secara paksa. Kekacauan meledak. Listrik dari mesin-mesin diesel tiba-tiba padam, mematikan semua musik dan menelan lapangan dalam kegelapan yang hanya dirobek oleh lampu sorot mobil polisi dan sirene yang menyilaukan. Orang-orang berlarian ke segala arah, mencoba kabur dengan menerobos barisan tebu yang rapat dan tajam. Suara orang terjatuh, suara teriakan, dan suara benturan benda-benda keras menciptakan simfoni kehancuran. Budi membeku di atas panggungnya. Panggung kemenangannya kini menjadi menara pengawas bagi kejatuhannya sendiri. Ia melihat kru-krunya pontang-panting mencoba menyelamatkan peralatan kecil. Namun barisan aparat berseragam lengkap dengan tameng dan pentungan sudah membentuk pagar betis di sekeliling panggung utama. Ia melihat menara-menara speakernya yang gagah kini tampak seperti nisan-nisan raksasa di sebuah pemakaman. Hartanya, kebanggaannya, hidupnya dikepung. Seorang perwira polisi dengan rompi anti peluru dan wajah keras naik ke atas panggungnya, diikuti oleh 2 anak buahnya. Ia berjalan lurus ke arah Budi. Tatapannya dingin. Budi Santoso? Tanya perwira itu. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Budi hanya bisa mengangguk lemah.
Lidahnya terasa keluh. Saya Kapten Haryono. Anda kami tahan atas tuduhan menyelenggarakan kegiatan ilegal yang memicu kerusuhan dan melawan himbauan pemerintah. Anda berhak untuk diam. Saat borgol baja yang dingin itu mengunci pergelangan tangannya, Budi merasa semua kekuatan di tubuhnya lenyap. Ia digiring menuruni tangga panggungnya. Ia melewati wajah-wajah para pemilik sound lain yang juga sudah tertangkap. Tatapan mereka penuh amarah dan penyesalan yang ditujukan kepadanya. Ia, sang panglima, telah membawa mereka semua ke ladang pembantaian. Jauh di rumahnya, Siti terbangun oleh dering telepon yang memekakan di tengah malam. Suara Yitno di seberang terdengar bergetar dan putus-putus. "Mbak, Mas Budi. Mas Budi ditangkap polisi di lapangan." Siti tidak menjerit. Ia tidak menangis. Ia hanya terduduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Badai yang ia takutkan akhirnya datang dan meruntuhkan rumahnya. Sementara itu, di sebuah ruang interogasi yang dingin dan berbau pengap di kantor polisi, Budi duduk di kursi besi. Tidak ada lagi panggung. Tidak ada lagi sorak-sorai. Tidak ada lagi musik yang menggetarkan. Yang ada hanyalah keheningan yang menyiksa. Hanya dipecah oleh suara tetesan air dari keran yang bocor dan detik jam di dinding yang terasa menusuk gendang telinganya. Gema kebesarannya telah sirna. Yang tersisa hanyalah gema dari pintu sel yang terbanting menutup. 1 tahun telah berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka Budi. Ia hanya memberinya lebih banyak ruang untuk merasakan betapa dalam lukanya itu. Proses hukumnya berjalan cepat dan brutal. Ia memang tidak dipenjara lama. Hanya beberapa bulan kurungan, namun hukuman sebenarnya terjadi di luar jeruji besi. Untuk membayar denda yang mencekik leher dan ganti rugi kerusakan, seluruh aset Gema Nusantara dilelang. Satu persatu, menara-menara speaker yang dulu ia rawat seperti anaknya sendiri, diangkut oleh para pembeli. Mixer digitalnya yang canggih, power amplifier kebanggaannya, bahkan truk Fuso yang menjadi tulang punggung kerajaannya, semuanya lenyap. Dijual dengan harga murah untuk menutupi aib. Kerajaannya telah dilikuidasi hingga tak bersisa. Kehancuran finansial itu diikuti oleh kehancuran personal yang lebih menyakitkan. Siti, istrinya, menepati ucapannya. Setelah Budi bebas, ia datang ke rumah hanya untuk mengemasi barang-barangnya dan anak-anak. Tidak ada amarah, tidak ada pertengkaran. Hanya ada tatapan mata yang lelah dan sebuah kalimat lirih. "Aku sudah tidak kuat lagi, Mas. Aku pamit." Kepergian mereka adalah paku terakhir di peti mati kehidupan Budi. Kru-krunya yang dulu setia, termasuk Yitno, sudah lama mencari pekerjaan lain. Beberapa dari mereka, ironisnya, kini bekerja untuk sound system milik Pak Holil, yang bisnisnya justru semakin berkembang karena reputasinya yang kooperatif dan mau diatur. Budi kini benar-benar sendirian. Terasingkan di desanya sendiri. Ia kini menempati gudang utamanya yang telah kosong melompong. Tempat yang dulu menjadi pusat kekuasaannya, kini menjadi monumen kejatuhannya. Cat di dindingnya mengelupas. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Dan lantainya yang dulu bersih kini tertutup lapisan debu tebal. Budi bukan lagi pria gagah yang sama. Tubuhnya kurus. Matanya cekung dan sering menatap kosong. Rambutnya dibiarkan memanjang tak terurus. Ia bergerak lambat, seperti orang yang membawa beban tak kasat mata di punggungnya. Suatu sore yang terik, saat seberkas cahaya matahari menembus masuk melalui atap yang berlubang, Budi melihat sesuatu di sudut gudang yang paling gelap, tertutup tumpukan karung goni bekas. Sebuah speaker monitor kecil berwarna hitam, berukuran tak lebih besar dari kotak sepatu. Speaker murahan yang dulu ia gunakan hanya untuk tes suara, terlewat dari penyitaan karena dianggap tak berharga. Ia mendekatinya perlahan, membersihkan debunya dengan jemari yang gemetar. Entah dorongan apa, ia mencari sisa-sisa kabel di tumpukan rongsokan, menyambungkannya dengan susah payah ke ponselnya yang layarnya sudah retak. Dengan napas tertahan, ia mencari sebuah file lama. Video karnaval di Kediri, puncak kejayaannya. Ia menekan tombol putar. Ia memejamkan mata, bersiap mendengar kembali gemuruh bas yang dulu mampu mengguncang jiwa. Tapi suara yang keluar adalah sebuah penyiksaan. Suaranya cempreng, pecah, dan menyedihkan.
Suara bassnya hanya terdengar seperti ketukan kaleng biskuit. Suara melodi synthesizer-nya terdengar melengking parau, seperti jeritan orang kesakitan. Speaker tua yang rusak itu memuntahkan sebuah parodi yang kejam dari mahakarya musiknya. Budi membuka matanya. Ia menatap speaker kecil itu, sumber suara yang menyedihkan itu. Ia mencoba menaikkan volume di ponselnya, berharap menemukan sedikit saja sisa keagungan masa lalu. Namun suara itu hanya semakin pecah dan serak. Ia tidak marah. Ia tidak membantingnya. Ia hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata penyesalan yang datang terlalu lambat. Dengan tangan yang lunglai, ia mematikan video itu. Dan keheningan pun kembali. Keheningan yang absolut, yang pekat, yang kini terasa 1000 kali lebih berat daripada dentuman sound sistemnya yang paling keras sekalipun. Kini, Budi menjadi bagian dari folklore desa. Sosoknya yang kurus sering terlihat duduk di atas dingklik kayu di depan gerbang gudangnya yang berkarat, menatap jalanan dengan pandangan kosong. Anak-anak kecil terkadang menunjuk ke arahnya. "SSSST, jangan berisik, nanti ada hantunya Raja Horeg." Ia tidak lagi mendengar suara dari dunia luar. Ia telah membangun sebuah penjara sunyi untuk dirinya sendiri. Satu-satunya gema yang tersisa adalah gema yang terus berputar tanpa henti di dalam tempurung kepalanya. Gema sorak-sorai ribuan penonton. Gema peringatan dari istrinya. Gema nasihat bijak dari Pak Holil. Dan gema tawa pongahnya sendiri, yang kini terdengar seperti suara paling menakutkan dari semuanya. Ia, Sang Raja Horeg, telah kehilangan segalanya, dan ditakdirkan untuk selamanya mendengar gema dari dunia yang telah ia hancurkan sendiri. Demikianlah akhir dari kisah ini. Sebuah cerita peringatan untuk kita semua. Hikmah yang bisa kita petik adalah, kesombongan seringkali menjadi awal dari kehancuran. Kemampuan untuk mendengar, bukan hanya dengan telinga tapi juga dengan hati, adalah kunci untuk bertahan. Ketika kita menolak untuk beradaptasi dan menutup diri dari nasihat, kita berisiko menciptakan keheningan yang paling memekakan di sekitar kita, yaitu keheningan karena ditinggalkan. Apa pelajaran yang bisa teman-teman petik dari kisah Budi, Sang Raja Horeg? Apakah ia korban dari keadaan, atau korban dari egonya sendiri? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.